بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz Amah, dan kita masuk pada surah At-Tariq bagian akhir, di mana kita masuk pada ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazn. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun faslun, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembeda antara hak dan yang batil tentunya. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukan mainan, bukan sendau gurau. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin membantah orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu, mereka menganggap Al-Quran yang dibaca Nabi SAW itu adalah sebuah mantra-mantra sihir. Makanya mereka menuduh Nabi SAW sebagai tukang sihir. Alasannya, karena kalau orang beriman dengan Islam, kalau dia seorang anak pasti akan berbeda dengan orang tuanya. Kalau dia seorang istri pasti akan berpisah dengan suaminya. Makanya mereka menganggap Al-Quran itu mantra-mantra Rasulullah, padahal Al-Quran itu adalah firman Allah. Sebagian mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah rangkaian ucapan Rasul, sama dengan para pujangga dan para penyair di zaman itu. Maka mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah syair, sehingga menuduh Nabi SAW tukang syair. Maka Nabi SAW bukan sahir, tukang sihir, dan bukan juga syair, tukang syair. Dia adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, di permulaan surah Al-Baqarah dan di permulaan ayat-ayat atau surat-surat yang lainnya, selalu Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan beberapa huruf hijaiyah, seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, yasin, alif lam mim sad, dan yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau memang Al-Quran itu adalah rangkaian manusia, ucapan-ucapan yang dirangkai Nabi SAW, bukankah Al-Quran berbahasa Arab? Terangkai daripada alif, terangkai daripada lam, terangkai daripada qaf, terangkai daripada mim, dan begitu seterusnya huruf hijaiyah. Sekarang buatlah satu surat semisal Al-Quran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menantang,
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu-ragu dengan Al-Quran ini, datangkan saja, buat satu surat semisal Al-Quran. Kalian tidak bisa. Kalau tidak ada satupun yang sanggup merangkai satu surat saja dalam Al-Quranul Karim, berarti Quran itu bukan syair, bukan buatan manusia. Dia adalah kalamullah, ucapan dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Quran bukan main-main. Al-Quran itu petunjuk. Makanya kalau kita lihat, orang mendapatkan hidayah itu berbagai macam cara. Terkadang salah satunya adalah mendengarkan Al-Quran, walaupun dia enggak paham maknanya itu. Kalau yang membaca Al-Quran ini ikhlas, memiliki suara yang indah, terkadang banyak orang yang tobat, bahkan orang yang pindah agama gara-gara mendengar Al-Quran. Jadi Quran bukan main-main. Quran itu sungguhan. Dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka merencanakan makar atau tipu daya, dan Allah katakan wa akidu kaidan, aku pun, kata Allah, memiliki dan punya rencana tipu daya yang lain. Tipu daya itu bukan nama dari nama-nama Allah, bukan. Ketika Allah mengatakan aku pun memiliki tipu daya, bukan berarti Allah itu memiliki sifat pemakar, tidak. Tidak ada satupun nama Allah, Allah itu maha pemakar, maha tipu daya, karena sifat ataupun nama tersebut kurang baik. Tetapi tipu daya itu adalah bagian daripada sifat-sifat Allah. Itu pun disebabkan karena muqabil, karena mereka melakukan tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Kalau mereka tidak melakukan tipu daya, Allah tidak mungkin tipu daya. Artinya sifat itu muncul karena balasan daripada orang-orang yang melakukan makar. Dan ini harus dipahami, karena sifat-sifat Allah itu sifatnya jalalah atau sifatnya jamalah. Lah di sini Allah mengatakan innahum yakiduna kaidan. Orang-orang kafir itu selalu membuat tipu daya. Dalam tatanan bahasa Arab, yakidu itu masuk pada kategori fi'lul mudhari'. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Ada fi'lul mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Ada fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Di sini Allah menggunakan kalimat fi'lul mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Maknanya orang-orang kafir itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti tanpa ada batas waktu, akan selalu membuat tipu daya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan bagaimana kebencian orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin atau orang-orang Nasrani kepada kaum muslimin, Allah katakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, selamanya tidak ridha. Lan itu ada watun nasbi, masuk pada kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang fi'lul mudhari'. Maknanya li ta'bid, menunjukkan selamanya. Sama dengan kalimat lan yakhluqad dubab, berhala-berhala itu selamanya tidak mungkin mampu menciptakan seekor lalat. Di sini ada lan masuk pada fi'il mudhari'. Artinya kebencian orang Yahudi dan Nasrani kepada kaum muslimin itu akan terus dan tidak mungkin selesai sampai kiamat. Mereka tidak akan redha kepada orang Islam sampai orang Islam ikut mereka.
Jadi orang kafir itu selamanya akan buat makar. Tetapi Allah pun buat makar. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan Anda membuat makar dan tipu daya. Kami pun punya makar dan tipu daya, dan sebaik-baik makar dan tipu daya adalah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan makar daripada Fir'aun dan pasukannya. Ketika Musa alaihi salatu wassalam membunuh orang tanpa sadar, bukan sengaja membunuh orang Nabi Musa itu. Nabi Musa itu menolong orang yang dizalimi. Ketika ada orang bertengkar dari satu anak muda Bani Israel, satu anak muda kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, itu berkelahi. Jelas-jelas yang salah. Maka Nabi Musa menolong orang yang dizalimi. Dipukulnya anak muda dari kaum Kibti itu meninggal dunia. Sekali pukul meninggal dunia karena musuh itu kuat. Nabi Musa itu punya kekuatan fisik. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun dikejar-kejar untuk dibunuh. Dibuat makar. Musa pun di Mesir menuju Madian. Berjumpalah dengan Nabi Syuaib, kemudian dinikahkan oleh salah satu putrinya. Begitulah Allah membuat makar. Ketika orang-orang Fir'aun dan Musa ke Madian, dan Allah nikahkan. Yang satu ingin membunuh, yang satu ingin menikahkan. Begitulah makar Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salat, ketika dia bermimpi, dan ketika tu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, wahai Nabi Ayub, semalam aku bermimpi melihat 12 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat mereka sujud kepadaku. Maka Ayub alaihi salatu wassalam menasihati anaknya Yusuf ini dan mengatakan, la taqsus ru'yak ala ikhwatika fayaqiduna laka kaidah. Jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayaqidu laka kaidan, karena mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Sebagaimana Allah mengatakan, innahum yaqiduna kaidah. Mereka akan buat tipu daya itu. Dan subhanallah, namanya anak kecil polos diceritakan pula mimpi itu. Maka kemudian makin hasadlah saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Akhirnya kemudian mereka pun punya ide, satu untuk membunuh Yusuf, dua untuk membuang Yusuf, dan yang ketiga untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Akhirnya pendapat yang ketiga yang dipilih, wa alquhu fi ghayabatil jub. Maka Yusuf pun dimasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Lihat, itulah makar saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Tetapi wa makaru makran wa makarna makran, silahkan kalian buat makar, Allah punya makar sendiri. Setelah Yusuf berada di sumur, rupanya ada orang lewat, kafilah dagang cari air. Kemudian pas timbanya dimasukkan ke sumur, diangkat, ada anak kecil. Kemudian dijual murah di Mesir, darahima ma'dudah. Dirham itu pamannya harga itu kan 2 gram emas satu dirham itu. 2 gram emas lebih satu dirham. Kalau dinar 4 gram lebih. Anggaplah 1 juta satu dirham itu. Berarti cuma 3 juta Yusuf dijual itu. Dijual kepada siapa? Kepada pembesar, menteri yang berkuasa di Mesir. Akhirnya diangkat jadi anak angkat dan diletakkan di kamar yang indah, kamar yang empuk, banyak makanan, banyak pelayan. Subhanallah, wa akidu kaidah. Aku pun punya makar, kata Allah. Yang tadinya hidup dalam sumur, tiba-tiba hidup di istana megah. Coba bayangkan. Begitulah makar itu akan kembali kepada orang yang membuat makar. Bahkan ketika Yusuf alaihi salatu wassalam dibuat makar oleh Zulaikha supaya berzina dengan dia,
Tapi Yusuf kemudian menjaga dirinya dan tidak mau berbuat zina dengan Zulaikha. Akhirnya kemudian dia pun diancam di penjara. Masuklah dia ke dalam penjara, 10 tahun di penjara. Bukan waktu sebentar. Di penjara tidak ada salah. Bayangkan, di penjara dizalimi orang. Mereka membuat makar kepada Yusuf sehingga Yusuf masuk penjara. Tapi Allah katakan wa akidu kaidan. Rupanya dari penjara itu Yusuf mentakwilkan mimpi beberapa orang narapidana. Takwilnya diceritakan kepada raja. Raja mimpi juga. Akhirnya mimpi itu ditakwilkan Yusuf dengan imbalan menjadi menteri ekonomi, menjadi bendaharawan Mesir. Dari penjara jadi menteri, kan begitu ya. Maka Allah mengatakan innahum yakiduna kaida. Silahkan kalian buat makar. Aku pun punya makar. Nabi SAW ketika berada di kota Mekah dan sudah diizinkan hijrah, berkumpullah orang-orang, para pembesar Quraisy yang dipimpin Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, dan para pembesar Quraisy. Mereka ingin memutuskan sebuah putusan apa yang akan dilakukan kepada Rasulullah. Kemudian Allah firmankan dalam surah Al-Anfal, keputusannya ada 3. An yaqtulu wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir berkumpul membuat makar, Abu Jahal, Umayyah dan yang lainnya berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Dari Nadwah. Dulu tempat itu yang bangun kakek-kakeknya Rasulullah, tapi dibuat pertemuan untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian ketika mereka berkumpul di situ, tiba-tiba iblis datang menjelma Syaikhun Najd, orang tua yang datang dari kota Najd. Kemudian ikut rapat di situ. Anda bayangkan kalau seandainya rapat ada iblisnya, kacau tidak? Kacau. Ya. Jangan lagi ada iblis, orang kayak iblis saja kacau. Apalagi iblisnya langsung yang ikut rapat. Tapi iblis ini diam saja. Dia hanya mendengarkan komentar-komentar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk. Bagaimana kalau kita usir, kita tangkap si Muhammad, kemudian kita penjarakan seumur hidup. Ini keputusan pertama. Keputusan yang kedua, au yaqtulu, atau dibunuh saja dia. Kemudian keputusan yang ketiga, au yukhriju, atau kita usir saja dari Mekah. 3 keputusan, bayangkan, semuanya buruk. Dipenjara seumur hidup, dibunuh, atau diusir dari negaranya sendiri. Kemudian bangkitlah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, mengatakan kita bunuh saja. Subhanallah, ambil pendapat terburuk, bayangkan, dibunuh. Kemudian orang-orang pun menyela dan mengatakan, ya Aba Jahlin, kalau orang membunuh Muhammad, tentu Bani Hashim tidak akan tinggal diam, maka mereka akan meminta qisas. Mungkin boleh jadi perang antar kabilah. Maka kata Abu Jahal, cara membunuhnya yang harus kita pikirkan. Kalau kita mengutus satu orang ya bahaya. Tapi kalau kita utus masing-masing kabilah itu beberapa anak muda dan seluruh kabilah terlibat dalam pembunuhan itu, enggak mungkin Bani Hashim berani. Paling tinggi mereka minta diat 100 ekor unta, kita kasih 100 ekor unta. Sepakat? Sepakat. Kata iblis, sungguh pendapat ini, maksudnya Abu Jahal, adalah pendapat yang paling baik. Aku ikut pendapat dia. Iblis ikut pendapat Abu Jahal. Harusnya Abu Jahal ikut iblis. Kan coba ya. Iblis lo ikut Abu Jahal. Ya. Akhirnya dikirim betul tuh. Ketika Nabi SAW berada di rumahnya, Jibril sudah memberitahu bahwa rumahnya sedang dikepung.
Maka kemudian Jibril memerintahkan atas perintah Allah untuk menggambil segenggam tanah, kemudian dilempar ke langit. Tanah itu dihembus angin dan tidak ada satu anak muda yang mengepung kecuali terkena tanah matanya dan menjadi kantuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani wa hum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan" ila akhiril ayat. Turun surah Yasin. Tiba-tiba mereka ngantuk, tidur, pulas, ngorok. Kata Nabi, kata Allah, kata Jibril, "Ya Muhammad ukhruj." Muhammad keluar. Mereka sudah tidur. Keluar Rasul dengan aman. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat aman ini, Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk." Apa kata Allah? "Wa yamkurun." Mereka hendak membuat makar. "Wa yamkurullah." Tapi Allah punya makar. "Wallahu khairul makirin." Dan sebaik-baik makarlah makar Allah. "Innahum yakiduna kaida fa akidu kaida." Makar ini tidak muncul kecuali dari orang hasad, ikhwan. Orang itu akan membuat makar itu karena diawali dengan penyakit hasad. Makanya bahaya. Karena makar itu bukan hanya kepada orang kafir terhadap muslim saja, terkadang sesama muslim dengan muslim pun membuat makar. Bahkan lebih parah, itu juga ada di sebuah yayasan, di sebuah pengurus masjid, di sebuah partai gitu kan, ormas, ada saja tuh yang membuat makar itu. Satu saja orang hasad pasti buat makar dia. Pasti dia akan membuat makar, memfitnah, menzalimi, akhirnya mengeluarkan pengurus yang mungkin belum tentu dia sebagaimana yang difitnah dan dizalimi. Kan itu ya. Tetapi walaupun demikian, ingat bahwa makar itu ada waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Makar itu ada waktunya. Ketika Anda membuat makar itu, ya mungkin makar Anda berhasil, sehingga orang yang Anda fitnah keluar, diusir, atau dipermalukan, dibuli dan yang lainnya. Tapi ingat, itu hanya istidraj sesaat saja. Nanti Allah akan tampakkan keburukannya. Allah akan tampakkan keburukannya, karena makar itu akan kembali kepada orang yang membuat makar. Sehingga Allah mengatakan, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir yang membuat makar itu. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu saja. Karena Allah tidak mungkin membiarkan hamba yang dizaliminya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, atau Al-Imam Al-Ibnul Jauzi menyebutkan satu kisah tentang orang yang membuat makar. Ada orang zalim. Jadi di zaman dulu ada orang zalim yang suka merampas hak orang lain. Jadi orang zalim ini mungkin bahasa kitanya preman lah gitu, orang jahat. Ketika dia berjalan kemudian di pesisir pantai, tiba-tiba ada nelayan yang baru singgah dari nelayannya, mendapatkan satu ikan yang sangat besar. Akhirnya oleh sang preman ini dipaksa untuk diserahkan ikan itu, kalau tidak akan dibunuh atau disakiti. Karena takut, diserahkan ikan itu. Akhirnya kemudian setelah diserahkan ikan itu, sang nelayan tidak bisa apa-apa karena dia orang lemah. Preman ini orang kuat. Dia hanya mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Rabb, tampakkan kekuatanmu kepadaku. Aku ini lemah, dia itu kuat." Itu saja doanya. "Ya Allah, tampakkan kekuatanmu kepadaku. Aku ini lemah, dia kuat." Habis itu dia pulang menangis. Si preman ini karena sudah mendapatkan harta rampasannya, senang saja dia.
Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang membuat makar kepada dia. Tiba-tiba ikan itu hidup dan menggigit jarinya. Digigit begitu saja, disangkanya tidak bahaya, pulang dia. Akhirnya ikan itu dimasak, kemudian dimakan, habis. Malamnya, gigitan ikan itu membawa rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah sakitnya. Sakit sekali. Dia menjerit-jerit tidak tahan. Akhirnya kemudian keesokan harinya dia dibawa oleh keluarganya ke dokter, ke tabib. Kata tabib, ini racun berbahaya. Kalau tidak diamputasi telapak tanganmu, maka kamu akan mati. Akhirnya diamputasi, lihat. Wa makaru makran wa makarna makran. Kemudian setelah diamputasi, akhirnya kemudian disangkanya sembuh tuh. Rupanya beberapa hari kampuh lagi sakitnya. Datang lagi ke tabib. Kata tabib, racunnya sudah sampai ke tangan. Kamu harus diamputasi sampai sikutmu. Sang dokter akhirnya mengamputasi. Dikiranya sembuh, rupanya sampai pula ke ujung tangannya. Sehingga dokter heran ketika itu. Karena dokternya orang soleh. Dia bertanya, sebenarnya kamu ini penyakitmu apa? Saya biasa menangani pasien seperti kamu, tapi aneh kamu ini penyakitnya. Kemudian dia bercerita, boleh jadi mungkin gara-gara digigit ikan. Ikan itu saya rampas dari orang lain. Kata sang dokter, kalau seandainya waktu malam itu dan tangan belum dipotong satu pun, kau datang kepada orang yang kau zalimi dan kau minta maaf, minta keikhlasannya, mungkin tidak akan dipotong tanganmu. Kalau engkau ingin selamat dan tidak menjalar sampai ke jantungmu, carilah orang yang nangkap ikan itu, minta keikhlasannya. Akhirnya dia pun mencari orang yang pernah diambil ikannya. Sudah ketemu, dia mengatakan, ya fulan samihna ya fulan, wahai fulan tolong maafkan aku. Orang ini mengatakan, siapa anda? Maka dia mengatakan, sayalah orang yang pernah mengambil ikanmu. Lihatlah kondisiku, kasihani aku. Akhirnya kemudian karena kasihan, dia pun memaafkan apa yang sudah diambilnya. Tapi preman ini sebelum pergi, dia tanya kepada sang nelayan, waktu aku ambil ikanmu, aku lihat kau menengadahkan kedua tangan ke langit, apa yang kau baca? Maka dia menceritakan, ketika ku ambil ikanku, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, arini kuwataka, ya Allah, tunjukkan kekuatanmu kepadaku. Aku ini hambamu yang lemah, sementara di hadapanku hambamu yang kuat. Allah tunjukkan kekuasaannya. Ketika dia mendengar alasan itu, dia mengatakan Allahu Akbar. Kemudian dia pun pulang. Setiap ketemu orang, ini preman ini, setiap ketemu orang, dia masuk ke pasar, dia masuk ke kerumunan orang, dia mengatakan, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Siapapun yang melihat kondisiku, tolong jangan buat zalim, nanti nasibmu sama dengan diriku. Itu maksudnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Kalian boleh buat makar, buat jahat, tapi ingat, kejahatan itu ada balasannya, karena Allah punya makar sendiri. Maka makar itu adalah sebuah kejahatan. Jangan pernah membuat makar kepada orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Makar itu hanya sesaat saja, nanti ada balasannya. Dan seorang muslim harus percaya. Maka dari sinilah berakhir surah At-Tariq. Kita masuk pada surah yang baru, Suratul Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Demi langit
dan gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Terlaknat orang-orang yang mengepul kayu-kayu bakar ketika api mulai dinyalakan. Mereka duduk-duduk di sekitar api dan menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan tidaklah orang-orang yang beriman itu mereka disiksa kecuali alasannya karena beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sebelum saya tafsirkan ayat per ayat, saya ingin menjelaskan asbab nuzulnya dulu. Asbab nuzulnya, suratul Buruj ini mengkisahkan satu kisah yang menarik. Namanya kisah Ashabul Uhdud. Kisah orang-orang yang menyalakan kayu bakar api sebesar istana, besar, dan membunuh orang, dimasukkan ke dalam api itu. Quran menyebutnya kisah ini Ashabul Uhdud. Kisah ini dimulai daripada 100 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Kejadiannya 100 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum terjadi pengepungan Ka'bah oleh pasukan Abrahatul Asram. Kejadiannya di sebuah negara di Yaman. Ada kabilah yang paling besar di Yaman namanya Najran. Dan Yaman itu pemerintahan biasanya dilakukan oleh kabilah terbesar. Mereka lah yang akan memimpin negara dan memimpin kabilah-kabilah kecil. Sampai sekarang seperti itu Yaman itu. Mana kabilah yang paling besar dialah yang berkuasa. Ya. Karena masing-masing kabilah di Yaman itu kuat, punya persenjataan. Kabilah-kabilah itu punya tank, punya pesawat tempur, ya. Itu masing-masing kabilah. Paling miskin punya pistol. Semua orang Yaman seperti itu. Karena saya 4 tahun di sana, jadi tahu. Kalau kita sholat di depannya ada orang Yaman itu namanya AK-12, itu moncongnya di hadapan ke kita. Jadi kita sujud ketar-ketir itu. Karena depan ada senjata masalahnya. Semua orang pegang senjata di sana itu. Miskin-miskinnya orang punya pistol. Senjata itu kayak dompet dibawa kemana-mana. Tapi anehnya sebelum perang dulu, sebelum ada perang, walaupun masing-masing punya senjata, di Yaman itu jarang orang bunuh pakai senjata. Jadi justru pembunuhan itu lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Padahal semua pakai senjata. Kenapa coba? Karena kalau membunuh orang, itu kabilahnya bangkrut. Dia harus membayar 100 ekor unta plus orang yang membunuh diusir dari kabilahnya. Jadi nggak ada yang berani, kan gitu ya. Tapi di Indonesia bukan bebas senjata, hari-hari orang dibunuh. Ya kan? Gara-gara urusan parkir bunuh-bunuhan. Itu di negeri kita itu. Itu sebelum perang ya. Kalau sekarang kan perang, karena perang Yaman itu tidak bisa dielakkan karena itu tanda-tanda kiamat. Kalau sudah 3 negara perang tidak akan berhenti sampai kiamat. Pertama Irak, yang kedua Suriah atau Syam, dan yang ketiga Yaman. Ini kalau 3 negara perang gak akan aman sampai kiamat. Dan sudah dimulai genderang perang ini. Lah di Yaman dulu 100 tahun sebelum lahir Rasulullah ada kabilah besar namanya Najran. Kabilah Najran. Semua agamanya Nasrani. Tapi tentu Nasrani di zaman itu berbeda dengan Nasrani di zaman sekarang. Masih betul-betul mengikuti ajaran Isa. Kalau Nasrani di zaman sekarang kan sudah dicampur aduk, sudah dirusak, ya. Karena ada pemahamannya mengatakan Isa Tuhan, mengatakan Isa anak Tuhan, mengatakan Isa satu di antara 3 Tuhan. Sudah rusak, tidak ada tauhid di situ. Tetapi Nasrani di zaman itu masih mentauhidkan Allah, masih betul-betul mengikuti ajaran Isa. Lah Najran ini dikuasai seorang raja namanya Dzu Nuwas. Kalau ada sejarah, raja dimulai dengan kalimat Dzu, berarti dia dari Yaman. Seperti Dzulqarnain yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi. Itu raja Yaman, Dzulqarnain itu. Karena diawali dengan kalimat Dzu. Dzu Nuwas, bukan Abu Nawas ya. Dzu Nuwas itu rajanya.
Lah Dzunwas ini raja yang sangat kejam. Awalnya agamanya Nasrani. Kemudian dia ingin melebarkan kekuasaan Najran sampai menaklukkan Mekah dan Madinah. Ingat, Mekah dan Madinah di zaman itu masih menyembah berhala. Masih zaman jahiliyah. Belum ada Rasulullah. Lah Madinah itu dulu disebut Yathrib, mayoritasnya orang-orang Yahudi. Karena di Madinah itu ketika Rasul hijrah saja ada 3 kabilah Yahudi besar. Di sana ada Bani Qunaiqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu kabilah-kabilah Yahudi besar ditaklukkan sama Najran. Tapi orang Yahudi cerdas. Dari dulu sampai sekarang memang Allah berikan kecerdasan orang Yahudi itu. Akhirnya Yahudi Najran ini bernegosiasi dengan Dzunwas ini dan mengatakan karena Yahudi itu kaya, perekonomiannya jalan di kota Madinah, maka menjanjikan kepada Dzunwas, "Wahai Dzunwas, masuklah ke agama Yahudi. Nanti kami akan bantu untuk memperluas kekuasaanmu. Kami bantu dengan harta, dengan pasukan, dengan senjata. Apa maumu kami sokong." Tertaliklah Dzunwas karena dia memang rakus kekuasaan, masuklah dia ke Yahudi. Agamanya jadi Yahudi. Sementara rakyatnya Nasrani Najran itu. Akhirnya kemudian dipaksa rakyat Najran itu untuk masuk Yahudi, kalau tidak ditindas. Belakangan Dzunwas mengaku Tuhan. Persis seperti raja-raja zalim sebelumnya, seperti Fir'aun mengaku Tuhan, "Ana rabbukumul a'la", seperti Namrud mengaku Tuhan, Dzunwas juga mengaku Tuhan. Di belakangnya ada tukang sihir yang sangat-sangat sakti, selalu membuat keanehan, kemudian dinasabkan yang melakukannya Dzunwas seolah-olah dia yang sakti, padahal tukang sihir di belakangnya. Karena namanya penguasa itu pasti punya penasehat spiritual. Bahasa kitanya penasehat dukun. Setiap penguasa itu ada, tidak mungkin tidak. Ya, namanya penasehat spiritual, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang dukun. Ya, makanya Fir'aun itu tukang sihirnya banyak. Itu penasihat spiritualnya Fir'aun ya tukang-tukang sihir itu. Dzunwas ya tukang sihir juga. Makanya tidak heran kalau para penguasa itu pasti dekat dengan dukunnya untuk melanggengkan kekuasaannya itu. Ya. Akhirnya tukang sihir karena sudah tua, tidak mungkin dia mempertahankan raja, karena dia akan mati juga. Kata tukang sihir kepada raja, "Carilah anak muda yang bisa mewarisi ilmu saya." Dicarikan anak muda yang cerdas, yang pintar, yang cerdik. Dapatlah anak muda itu. Akhirnya kemudian anak muda itu betul-betul diturunkan ilmu sihir dari tukang sihir itu supaya menjadi kader. Kalau tukang sihir meninggal, dia yang akan membentengi raja. Allah takdirkan anak muda ini, rumah ke tukang sihir itu cukup jauh. Setiap hari dia berjalan untuk belajar di tukang sihir itu. Setiap berjalan dia melewati satu gereja. Zaman itu belum ada Islam, agamanya masih Nasrani. Ya. Dia penasaran dengan gereja itu, masuklah dia ke gereja, rupanya ada pendeta di gereja itu. Kemudian dia kenalan, ngobrol, akhirnya kemudian lama-lama belajar juga sama pendeta. Jadi satu hari itu dia belajar kepada pendeta ilmu tauhid, dan dia belajar kepada tukang sihir ilmu syirik. Satu waktu dia belajar tauhid, satu waktu dia belajar syirik gitu ya. Satu waktu menyembah Allah, satu waktu mengkufurkan Allah. Bayangkan, satu waktu itu belajar seperti itu. Terus berjalan waktu, sampai akhirnya ilmu yang diturunkan sang rahib lebih masuk di hati anak muda itu, karena cerdas anak muda itu dibanding tukang sihir. Anak muda ini ragu-ragu, ini yang benar ilmu yang mana ini? Akhirnya kemudian anak muda ini ingin membuktikan mana yang benar. Ini ilmunya tukang sihir atau ilmu pendeta ini? Kemudian dia mendengar di sebuah desa ada binatang buas yang selalu mengganggu warga desa, kadang mencakar, membunuh, menerkam gitu kan. Dia cari binatang itu, mungkin sebangsa harimau, buaya dan yang lainnya. Sudah berhadap-hadapan, dia sengaja tidak membuat mantra yang diajarkan tukang sihir, tidak pula membuat benar dibandingkan ilmu tukang sihir. Kalau batu ini kena binatang itu, hancurkan binatang itu. Akhirnya betul-betul kena, hancur binatang itu. Dia yakin bahwa ilmu sang rahib lebih benar dibandingkan ilmu sihir. Dia pun resign, tidak jadi murid tukang sihir dan terus belajar kepada sang rahib. Kemudian diajari oleh sang rahib ilmu perobatan, tabib, bisa macam-macam penyakit, sampai orang buta bisa disembuhkan.
Lah ketika kemudian dia sudah tidak lagi berguru, dia pun membuka praktek. Karena sudah dibekali ilmu tauhid, tidak bayar orang yang berobat kepada dia. Bayarnya cuma dengan masuk ke dalam Islam. Kamu kalau ingin sembuh, masuk ke dalam Islam. Itu saja bayarannya. Akhirnya banyak orang yang disembuhkan dan banyak orang yang beriman, tapi menyembunyikan keimanannya karena takut dibunuh raja. Raja ini punya perdana menteri, orangnya buta. Mendengar ada anak muda bisa mengobati penyakit buta, diundanglah ke rumahnya. Tetapi sebagaimana yang lain, kalau kau ingin disembuhkan, beriman dulu dengan Allah. Itu syaratnya. Dan kalau ditanya siapa yang menyembuhkan penyakitmu, jangan bilang saya, tapi Allah. Itu saja syaratnya. Akhirnya betul-betul disembuhkan dan raja ini tobat. Ketika ikut rapat dengan Dzunwas, kaget Dzunwas ini. Kamu kok bisa melihat siapa yang menyembuhkanmu? Kata Dzunwas, kata sang perdana menteri, saya disembuhkan oleh Allah. Lah Allah itu siapa? Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan alam semesta. Ngamuk Dzunwas. Dia ngaku Tuhan, kok ada Tuhan selain saya, katanya. Akhirnya kemudian dipaksa, siapa yang ngajari kamu? Disiksa, nggak tahan, dikasih tahu anak muda itu, ditangkap anak muda itu. Disiksa nggak tahan, siapa yang ngajari kamu? Si rahib ditangkap juga. Tiga-tiga yang masuk penjara. Akhirnya kemudian raja menghukum dua orang dengan cara digergaji. Perdana menteri dan juga rahib digergaji dari atas kepala jadi dua. Itu yang diisyaratkan sabda Rasulullah kepada Khabbab bin Arat. Sabar wahai Khabbab, Islam akan menang. Karena dulu ada orang yang digergaji belah jadi dua. Maksudnya kisah Ashabul Ukhdud itu. Anak muda ini akhirnya dibunuh dengan cara mau diterjunkan di tempat yang paling tinggi. Tapi ketika sampai di bukitnya gempa. Semua prajuritnya mati, anak muda ini selamat. Ditangkap lagi, kata raja buang di lautan. Dikirim tentara ke lautan, datang ombak besar, akhirnya kapalnya terguling, semua mati, anak muda ini selamat. Setiap mau dibunuh selamat terus. Ya. Dan akhirnya kita sambung cerita ini pada minggu depan. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.